wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Agustin Muidi dengan NIM 236501137. Pada video kali ini, saya akan membuat video remedial UTS pada mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Kita masuk pada soalnya, yaitu di mana ada 15 soal yang terbagi menjadi 3 tingkatan, 7 soal tingkat mudah, 5 soal tingkat sedang, dan 3 soal tingkat sulit. Kita masuk pada 7 soal tingkat mudah, yaitu soal pertama, apa itu Big Data? Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, dihasilkan dengan cepat, dan beragam jenisnya. Sistem tradisional tidak mampu menangani data dalam skala ini karena hanya dirancang untuk data kecil dan terstruktur. Dibutuhkan pendekatan baru yang mampu memproses data dalam skala besar secara efisien dan cepat. Pada soal kedua, yaitu karakteristik 5V Big Data. Yang pertama, volume. Volume adalah data besar dan terus bertambah seiring waktu. Yang kedua, yaitu velocity. Velocity merupakan kecepatan data yang dihasilkan dan diproses secara real time. Yang ketiga, variety. Jenis data beragam, terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur. Yang keempat, veracity. Veracity merupakan keakuratan dan keandalan data. Yang kelima, value, yang dimana nilai manfaat hasil pengolahan. Masuk pada soal ketiga, yaitu pentingnya Big Data untuk organisasi modern. Big Data memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi modern dengan memanfaatkan data besar secara efektif. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti nyata, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu menghasilkan informasi akurat dan relevan untuk mendukung strategi bisnis yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku pelanggan dan memprediksi tren pasar secara real time. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat. Kita masuk pada soal selanjutnya, yaitu komponen utama arsitektur Big Data, yang dimana data source dan ingestion, sensor, media sosial, IoT, pengumpulan dan pemasukan data ke sistem. Yang kedua, yaitu data processing, pemrosesan paralel menggunakan Hadoop, MapReduce, dan Apache Spark. Yang ketiga, yaitu data storage, data lake, dan sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS. Yang keempat, yaitu data analytics dan visualisaton, laporan dashboard, dan insight untuk pengambilan keputusan. Soal selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan MapReduce? Map memecahkan data menjadi bagian-bagian kecil, diproses secara paralel, menghasilkan pasangan key dan value. Reduce yang dimana menggabungkan seluruh hasil dari tahap map dan memproses output akhir secara efisien, yang dimana pendekatan ini memungkinkan pemrosesan data besar secara terdistribusi dan cepat. Yang soal selanjutnya, yaitu Hadoop Framework. Hadoop adalah framework open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data besar secara terdistribusi di kluster komputer, menjadi fondasi utama ekosistem Big Data modern, yang dimana terbagi menjadi 3. Ada HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System, penyimpanan data terdistribusi yang andal dan toleran terhadap kegagalan. Yang kedua, MapReduce, model pemrosesan paralel
untuk mengolah data besar secara efisien di banyak node. Yang ketiga, framework atau open source yang skalabel, hemat biaya, dan menjadi tulang punggung pengolahan big data. Soal selanjutnya yaitu Apache Spark. Apache Spark adalah sistem pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk menangani volume data besar dengan kecepatan tinggi melalui in-memory processing, sehingga data diproses langsung di memori tanpa harus berulang kali membaca dan menulis ke disk, membuatnya lebih cepat dibandingkan sistem tradisional seperti MapReduce. Keunggulan Apache Spark dalam pemrosesan big data adalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, in-memory computing, data diproses di RAM yang jauh lebih cepat. Yang kedua, mendukung batch, real-time, dan machine learning. Yang ketiga, integrasi dengan berbagai sumber data secara fleksibel. Kita masuk pada 5 soal tingkat sedang. Kita masuk langsung pada soal pertama, yaitu pentingnya big data dalam pengambilan keputusan. Big data memungkinkan organisasi membuat keputusan berdasarkan data nyata, bukan asumsi. Dengan analisis data besar, informasi yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung strategi bisnis, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu analisis data besar menghasilkan informasi akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan strategi. Setelah itu, yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan dan memprediksi tren pasar secara lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi risiko bisnis lebih awal. Kita masuk pada soal selanjutnya, yaitu hubungan komponen big data, data source, data storage, data processing, dan data analytics. Yang pertama, data source, sensor IoT, media sosial, menghasilkan data mentah. Yang kedua, data storage, data disimpan di data lake dan atau sistem terdistribusi HDFS. Yang ketiga, data processing, data diolah menggunakan Hadoop atau Spark. Yang keempat, data analytics, hasil pengolahan menjadi laporan dan dashboard. Proses ini mentransformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kita masuk pada soal selanjutnya, alur kerja MapReduce. Yang pertama, input data disimpan di HDFS dan dibagi menjadi blok-blok kecil untuk diproses secara paralel. Yang kedua, MapPass. Setiap blok diproses menghasilkan pasangan key dan value secara paralel di setiap menode. Yang ketiga, shuffle dan sort. Hasil map dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan key sebelum dikirim ke reducer. Yang keempat, reduce atau output. Hasil digabungkan diproses menjadi output akhir dan disimpan kembali ke HDFS. Kita masuk pada soal selanjutnya, yaitu hubungan HDFS dan MapReduce. Yang pertama yaitu HDFS menyimpan data secara terdistribusi dalam blok-blok di seluruh node cluster, memastikan ketersediaan dan toleransi kesalahan. MapReduce yang kedua yaitu MapReduce memproses blok data secara paralel atau map dan reduce bekerja sinergis dengan HDFS untuk pemrosesan data besar yang efisien.
Kita masuk pada soal selanjutnya. Mengapa Spark lebih cepat? Spark lebih cepat yaitu karena menggunakan in-memory computing atau RAM, sedangkan Hadoop MapReduce melakukan baca atau tulis disk yang berulang. Spark memproses data secara paralel dan fleksibel, sehingga jauh lebih cepat untuk berbagai jenis workload. Cara ini mengurangi waktu akses data sehingga proses komputasi menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, Spark juga mendukung pemrosesan paralel pada banyak komputer sekaligus sehingga mampu mengolah data dalam jumlah besar secara efisien dan menghasilkan analisis dalam waktu yang lebih singkat. Oke, kita masuk saja pada tiga soal terakhir, yaitu 3 soal tingkat sulit. Yang dimana 3 soal tingkat sulit ini, soal pertama ada dampak sistem tradisional pada big data. Kapasitas penyimpanan terbatas. Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas, tidak mampu menangani volume data besar. Yang kedua, proses lambat dan tidak efisien, menyebabkan keterlambatan keputusan. Yang ketiga, biaya pemeliharaan tinggi dan tidak efisien secara operasional. Yang keempat, kehilangan peluang bisnis dan sulit bersaing di era data modern. Soal kedua yaitu solusi MapReduce untuk big data. MapReduce memberikan solusi nyata untuk tantangan big data dengan membagi pekerjaan ke banyak komputer secara paralel sehingga data besar dapat diproses secara cepat dan efisien, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu pembagian data ke banyak komputer secara paralel yang memungkinkan pemrosesan skala besar secara bersamaan. Yang kedua, Map memproses data menjadi key value pairs, lalu Reduce menggabungkan hasil untuk menghasilkan output terakhir. Yang ketiga, mengurangi waktu pemrosesan, meningkatkan efisiensi, dan tahan terhadap volume data yang sangat besar. Kita masuk pada studi kasusnya, perusahaan media sosial. Yang pertama, ingesti atau penyimpanan. Data unggahan dan komputer dikumpulkan dan disimpan di HDFS secara distribusi. Yang kedua, pemrosesan secara real-time dan ML. Apache Spark menangani streaming data dan machine learning untuk rekomendasi. Yang ketiga, pemrosesan batch. MapReduce memproses data besar secara paralel untuk analisis historis dan pelaporan. Yang keempat adalah output dan visualisasi. Hasil dikirim ke dashboard interaktif dan meningkatkan pengalaman pengguna atau UX. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.